Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari, Lari buat Tuhan. lili. Semua siap-siap melompat. Hai adik-adik, Hai. shalom. Shalom Kelly. Shalom Kak Lucy, bagaimana hari ini kabarnya? Puji Tuhan baik. Kelly gimana hari ini? Baik-baik juga hari ini. Kalau Bang Inan baik? Baik, luar biasa. Oke, kalau Kak Ruth gimana? Puji Tuhan sehat. Sehat. Puji Tuhan. Kalau adik-adik di rumah? Sehat Sehat dong. dong. Kalau mama sehat? Sehat juga. Nah, kalau semuanya udah sehat, kita berarti udah siap kembali ibadah lagi. Sudah masuk bulan Maret ya? Iya Kak. Wah, cepat Januari, Februari, udah Maret sekarang. Kita mau siap-siap ibadah. Tapi mau diingetin dulu nih, apakah udah mandi apa belum? Adik-adik udah mandi apa belum di rumah? Nah, harusnya sih udah mandi ya. Pakaiannya Kak? Harusnya udah rapi. Boleh pakai baju tidur? Jangan Jangan dong, ya, Kak, ya. seperti mau sekolah minggu di gereja Iya. gitu. Terus harus sudah Sarapan. Biar sarapan semangat juga. kita memuji Betul, Tuhan. biar kuat. Apalagi? Siapin Alkitabnya Sama? dan uang persembahan. Betul sekali. Lalu yang terakhir adalah mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita mau mulai? Yuk Kak, kita Ayo mulai kita ibadah mulai. Kita mau nyanyi. Kan udah ketemu sih setiap kali ya by online begini. Tapi kita belum pernah sapa hello pasti nih. Kalau ketemu langsung duduk sama kakak sama adik. Tapi nggak, hey apa kabar gitu ya. Iya. Jadi kita mau tanya, hey apa kabar, hello apa kabar gitu ya. Kita mau nyanyi hello how are you sama hatiku. Hatiku penuh nyanyian. Kita medley. Ayo semuanya berdiri. Hello, hello. Hello, how are you? You are my friend. I love you. Hello, how are you? Jesus love me and I love. Apa kabar? Hello, apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kaki yang kanan, Yang kaki. kiri. Yang kaki. Ayo kita putar. Putar, putar. Sekali lagi dari atas. Hello, hello. How are you? You are my friend. You are my I friend. love you. I love you. Hello. Are you? Jesus love me and I love. Apa kabar? Apa kabar? Salam. Bersalaman. Tepuk tangannya. Tepuk tangan. Mana matanya?
Kalau udah semangat, kita sudah mau disegarkan lagi nih. Kita sudah mau masuk ibadah kita. Kita masih tetap berdiri ya. Ya, Kita Kak. mau siap-siap berdoa. Kita mau berdoa dipimpin oleh Inang Sintua. Masih berdiri. Kita mau angkat pujian. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil dengan sikap berdoa. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang kelima dan maksudnya. Titah keberapa anak-anak? Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengampunan dosa. Kita angkat satu pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan
Marilah kita merendahkan hati dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, epistel ayat bulanan untuk kita di bulan Maret ini diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Kita sama-sama membacanya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah, mari kita siap-siap bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi sebelumnya, kita mau angkat pujian dulu sambil siap-siap. Aku percaya Tuhan itu Esa. Marilah kita mengaku iman kita, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Eli, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya. Tapi adik-adiknya ada yang harus disiapin Kak Alkitab. Betul. Telinganya biar Betul. dengar-dengaran. Terus gak boleh berisik. Oh. Supaya nanti adik-adik bisa fokus dengerin Inang Pendeta. Ngerti ya? Ngerti Kak. Betul. Nah, sebelum itu kita mau nyanyikan lagu Tuhan Allah telah berfirman. Betul. Ayo kita siap-siap yuk. Tuhan
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Apa kabarmu hari ini? Pasti sehat, pasti ceria, dan pasti semangat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ayo, mari buka Alkitabmu, kita membaca firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, coba siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang pernah dimarahin mama, yang pernah dimarahin bapak, atau mungkin yang pernah dimarahin kakak guru sekolah minggu atau guru di sekolah? Coba siapa yang pernah dimarahin? Tapi kenapa dimarahin? Pasti ketika kita melakukan kesalahan, di situ kita dimarahin. Misalnya, mama marah karena kita tidak mau makan sayur. Ayo, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang dimarahin mama karena nggak makan sayur? Bapak marah karena kita berbohong. Atau kakak guru sekolah minggu marah karena kita berkata kasar kepada teman kita. Atau guru di sekolah marah karena kita menyontek ketika ujian. Dan mungkin banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Tapi anak-anak sekolah minggu tahu nggak apa tujuannya? Jika mama marah kepada kita, jika bapak marah kepada kita, jika guru kita juga marah kepada kita, tahu nggak apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendidik, mengajari kita supaya kita tidak lagi mengulang-ulang kesalahan itu. Itulah bukti kasih dari orang tua kita, bukti kasih dari guru kita atau kakak sekolah minggu, supaya kita berubah untuk menjadi anak lebih baik lagi. Sama halnya cerita kita dalam Alkitab di minggu ini, di mana Samuel mewartakan kemarahan Allah atas kesalahan dan kejahatan bangsa Israel ketika mereka meminta seorang raja.
Dan Allah menunjukkan kemarahannya dengan guruh dan hujan. Ketika itu terjadi, bangsa Israel ketakutan. Mereka takut kepada Tuhan dan mereka takut kepada Samuel. Karena itu bangsa Israel memohon belas kasihan Tuhan dengan meminta Samuel berdoa, mendoakan bangsa itu supaya bangsa Israel tidak mati dalam hukuman yang diberikan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tahu nggak apa yang terjadi ketika Samuel itu berdoa, memohon kepada Tuhan? Saat itu Samuel langsung mewartakan kabar baik tentang kemurahan dan kasih Tuhan kepada bangsa itu. Tuhan masih mengingat janjinya kepada bangsa Israel, sehingga mereka masih tetap disertai Tuhan. Selama mereka tetap menurut dan mengikut Tuhan dalam perjalanan hidupnya, bangsa itu tetap disertai Tuhan. Dan sangat jelas bukti sudah ada, di mana Samuel membuktikan bahwa hidupnya tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa, memohon pertolongan supaya bangsa Israel tidak mati, saat itu Tuhan menunjukkan mukjizatnya. Karena itu dapatlah kita mengerti bahwa di balik kemarahan Tuhan, di balik hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, di sana ada kemurahan Tuhan. Di sana ada kasih Tuhan yang akan Tuhan berikan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita supaya anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran akan nasihat orang tuanya, yang mau menghormati orang tuanya, bahkan yang mau setia beribadah kepada Tuhan. Kita boleh lihat dalam cerita video ini. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar.
Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Untuk itu, jadilah anak-anak yang baik, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu buat kami dalam satu minggu yang boleh kami lalui. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami masih boleh beribadah, ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu, walaupun masih melalui online. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami akan kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Walaupun terkadang kami Tuhan melakukan kesalahan, tapi Tuhan masih mengampuni kami. Tuhan masih mengasihi kami. Untuk itu Tuhan ajar kami supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau memberikan telinga kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan nasihat dari orang tua kami, supaya melalui itu kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Berlah Tuhan, kami tunjukkan itu melalui sikap kami di tengah-tengah rumah kami, dalam proses belajar kami di tengah-tengah rumah, karena pandemi COVID belum menurun. Berlah Tuhan, kami tetap setia melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak sekolah minggu,
supaya kami Tuhan tetap hidup dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang senantiasa menasihati kami, mendidik kami. Berlangkah Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan Tuhan berkati pekerjaan mereka, supaya mereka boleh Tuhan membutuhi kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan semua pelayanan dari guru-guru sekolah minggu, walaupun masih melalui online. Karena Engkau Tuhan memberikan semangat yang baru, memberikan kesehatan. Dan Engkaulah Tuhan yang menjauhkan dari kami sakit penyakit, bahkan COVID-19. Kami tetap bersuka cita dalam pelayanan kami. Jika saat ini masih ada yang terpapar COVID, dari anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, kakak sekolah minggu, atau siapapun Tuhan, dari jemaat-Mu, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau turut campur tangan dalam pengobatan mereka. Kami serahkan Tuhan, hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, Kak Lucia sama Inang Herlina tadi yang membawakan firman Tuhan. Betul. Firman Tuhannya tentang bangsa Israel yang Samuel yang mau meninggalkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini suka nakal, Kak Lucy. Tapi kalau Tuhan Allah ninggalin bangsa Israel juga gak sih, Kak? Ya enggak dong, Tuhan Allah akan tetap bersama bangsa Israel. Makanya Samuel punya pesan nih buat bangsa Israel supaya dia tetap beribadah. Nah, kita mau ingat-ingat di hafalan. Betul, Kak. Sebulan lalu kita nggak punya hafalan, Kak Lucy. Sekarang ada ya, Kak, harus ya? ada supaya tetap bisa ingat firman Tuhan. Kita Betul. bagi ya. Oke, Kak. Nanti firman ayat hafalan kelas kecilnya Kak Ruth. Horong kecilnya Kak Ruth. Horong tengahnya Kak Lucy. Horong besarnya Bang Inan. Oke? Oke, Kak. Oke. Nah, laki nih Kak Lucy kan mamanya suka lupa kalau Sion A itu horong berapa gitu ya. Nanti kasih tahu kelasnya ya. Tahu, Kak. Oke, kita mulai dari Kak Ruth, Kak Lucy, lalu Bang Inan. Untuk orang kecil, Kana A, Kana B, Sion A, Sion B, dari 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, itu tadi orang kecil ya, Kak. Sekarang orang tengah itu ada Nazaret, Bethlehem, Betania, dan Yeriko. Ayat hafalannya itu dari 1 Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Untuk ayat hafalan horong besar meliputi Yudea, Kapernaum, dan Yerusalem. Diambil dari 1 Samuel 12 ayat 22. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Nah, itu tadi ayat hafalannya ya. Adik-adik harus hafalin lagi. Harus, Kak, biar ingat. Dan kirim lagi ya seperti Kirim biasa. lagi. Oke, kita akan melanjutkan dengan memberikan Persembahan. Sudah siap belum nih pegang persembahannya? Udah kayaknya ya. Udah, Kak, udah siap. Kalau persembahan boleh lari-lari enggak? Nggak boleh, Kak. Jangan juga, duduk aja di tempat. Satu anak bertugas membawa Kantong persembahan. Kalau di rumah nggak pakai kantong, Kak. Bisa pinjam dompet mama tuh, Kak. Jadi Bisa. taruh situ ya, Kak, Betul. Nanti habis itu kita kirim kemana, Kak? Ke rekening gereja. Rekening gereja nanti ada tuh tertulis di situ ya. Nanti minta tolong mama kirim. Kita mau angkat pujian. Yesus menginginkan daku. Oke. Ayo kita siap-siap. Dimanapun ku berada,
Kak Lucy, kita ada pengumuman. Apa tuh Kak Eli? Pengumumannya ya buat mama sama adik-adik nih, kita mau ingetin lagi nih untuk pelaksanaan program gereja yakni tahun kesehatian dengan isi apa? Celengan. Nah adik-adik yang sudah ambil celengan, ada yang udah ambil belum ya? Kayaknya belum ya. Tapi kalaupun sudah ada yang punya celengan, silahkan diisi ya. Nah yang belum ambil celengan, kakak dan abang tunggu ini. Masih ditungguin Masih Kak? setiap hari Sabtu waktu kakaknya lagi rekaman atau hari Minggu. Nah jamnya nanti dikasih Nanti tahu ya. diinfokan lagi. Lewat WhatsApp. Tanya mama nanti mesti ambil. Kalaupun ada perubahan, misalnya tiba-tiba gerejanya online lagi tuh, nanti kita kasih tahu juga lewat WhatsApp ya. Nah, kok celengannya buat apa? Ingat rekaman yang awal Februari kalau nggak salah tuh. Ada Mang Pendeta Nababan kasih tahu. Nanti buka lagi, nanti mama dengerin lagi. Celengannya adalah untuk tahun kesehatian, untuk menolong teman-teman juga, teman-teman gereja kita. Gitu ya. Itu pengumumannya. Sekarang kita mau Tutup ibadah kita. tutup Kak. ibadahnya karena sudah selesai. Jangan lupa sebelum kita tutup kita punya pesan. Adik-adik harus tetap sehat. Harus jaga kesehatannya. Terus Harus tetap semangat. semangat. Lalu jangan lupa setia berdoa supaya Tuhan tetap jagain kita ya. Kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau bilang katakan kau cinta Yesus. Ayo berdiri tegak semuanya, yuk. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lagi yuk. Tegak dan katakan cinta Yesus. Tegak dan katakan ku cinta Dia. Dia mau tahu apakah ku. Sekali lagi ya dari atas. Ya. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Kami semua pendeta, semua parhalado, semua seksi sekolah minggu, Dewan Koinonia, terlebih guru sekolah minggu dan tim musik sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Dah.